yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Sudirman. Doa dan harapan saya, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, hidup bahagia, diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga saat ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupan kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 12 ayat yang kedua sampai ke-6. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab agunglah Yang Maha Kudus, Allah Israel, di tengah-tengahmu. Bacaan kedua dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Tibalah waktunya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya,
bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama ayahnya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada ayahnya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lalu ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Renungan ini diambil dari buku Wasiat Kekal. Tema Duta Kristus. Lukas 1 ayat 66. Semua orang yang mendengarnya merenungkan dalam hati dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Secara medis, kemandulan seorang perempuan akan menghalangi dia untuk mengandung. Dalam beberapa kasus di Alkitab, beberapa perempuan yang dinyatakan mandul ternyata dapat mengandung dan melahirkan. Salah satu contohnya adalah Elizabeth yang telah dinyatakan mandul dan lanjut usia. Mujizat yang dialami oleh Elizabeth ternyata juga dialami oleh Sakaria, suaminya. Sakaria yang semula menjadi bisu karena kurang percaya, tiba-tiba dapat berbicara saat ia menuliskan nama anak laki-laki yang baru lahir. Ia memberi nama anaknya Yohanes yang kelak disebut pembaptis. Sanak keluarga dan orang-orang yang hadir tercengang dengan mujizat itu. Mereka bertanya, akan menjadi apakah anak itu nanti? Pertanyaan tersebut muncul karena kuasa Allah yang dinyatakan melalui keluarga Sakaria dan Elizabeth. Allah hendak menyatakan misi agungnya. Yohanes akan menjadi bentara bagi Mesias. Dalam setiap kelahiran seorang anak, Allah menetapkan misi agungnya. Mereka tidak lahir secara kebetulan. Mereka hadir dengan suatu tujuan. Karena itu, orang tua wajib mengasuh dan mendidik anak-anak mereka dengan sungguh-sungguh. Para orang tua adalah mitra Allah dalam membentuk dan membimbing mereka. Anak-anak harus dididik dalam pengenalan akan Allah dan menghidupi anugerah keselamatan di dalam penebusan Kristus. Dengan demikian, mereka kelak akan menjadi duta-duta Kristus bagi
masyarakat, dan negara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan maha kasih, mampukan kami menyambut setiap anak dalam rencana dan misimu, ya Bapa, sehingga kami dapat mendidik mereka dalam kasih-Mu. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ulang tahun dalam minggu ini. Elena Putri Kalmansur, Clairin Audia Natania, Tantia Monica Natalia. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam setahun sehingga mereka dapat melewati perjalanan hidupnya dengan berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kuatkan iman mereka, berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar mereka dapat berhasil dalam hidup dan karya mereka pada tahun yang akan dijalani. Mampukan mereka untuk selalu bersyukur, taat dan setia melakukan kehendak-Mu, serta hanya mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup dan karya mereka sehari-hari. Kami juga berdoa bagi sahabat kami yang sedang sakit, yaitu Pak Pendeta Heriadi, Pak Yusuf Aceng, Oma Iem, Bu Lina Nur Cahyani, Bu Eli Asan, dan sahabat kami yang tidak kami sebutkan. Berikan semangat dan kuatkan iman mereka dalam menjalani pergumulan hidup. Mampukan mereka selalu mengucap syukur walaupun dalam keadaan sakit yang sudah cukup lama. Berkati obat-obat dan segala upaya yang dilakukan oleh mereka agar dapat sembuh dari penyakitnya. Berikan juga kesehatan dan kesabaran kepada keluarga yang merawat mereka agar pelayanannya dapat menguatkan dan menyenangkan serta menjadi berkat kesembuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, agar dapat melaksanakan program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, memulihkan ekonomi, serta mensejahterakan rakyat. Kami berdoa untuk para petugas keamanan di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga negara kami aman dari ancaman orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk mengganggu ketentraman bangsa kami. Kami rindu untuk hidup penuh damai sejahtera dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa untuk PGI agar dapat melaksanakan program mereka dengan baik, sehingga menjadi berkat bagi semua gereja-gereja yang terhimpun di dalamnya. Berikan semangat kepada para petugas penginjilan agar mereka dapat memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kami berdoa untuk para majelis gereja beserta badan pelayanan di GKI Sudirman. Berikan hikmat dan hati yang bijaksana agar dapat melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan anggota jemaat. Kami juga berdoa buat petugas ibadah online maupun onsite. Berikan kesehatan dan hati yang bersukacita
dalam menjalankan tugas pelayanannya. Dalam Kristus kami berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti